Wah, luar biasa. Seruan itu terdengar dari salah satu penonton, membuyarkan keheningan yang sempat menyelimuti ruangan. Seolah seseorang menekan tombol play, seluruh adegan mendadak menjadi hidup, menyala dengan kekaguman yang memancar dari setiap sudut. Ya ampun, dampak visualnya luar biasa. Gaya desainnya sangat unik. Amaryllis, dunia bawah, kegelapan, langit berbintang. Menggabungkan semua elemen ini tanpa terlihat bertabrakan, malah menghasilkan suasana misterius dan memikat yang begitu kuat. Aku menyukainya. Aku benar-benar menyukainya. Aku kagum luar biasa pada karya ini. Siapa yang menciptakan desain ini? Ini sungguh mengagumkan. Alara, apakah ini karya Alara? Tunggu, bukankah Alara pemilik Mesmerizing? Dia juga seorang desainer busana. Dia menyembunyikan bakatnya. Karya ini, sungguh luar biasa. Saya sempat mengira ini karya Rose. Tapi tidak, ini bukan gayanya. Rose tidak pernah menampilkan gaya seunik ini. Tak hanya penonton dan jurnalis yang terpesona, keenam juri yang duduk di meja evaluasi pun terdiam dan terpaku. Salah satu juri bahkan tak sengaja menjatuhkan botol air minumnya karena terlampau antusias. Beberapa saat lalu mereka masih mencibir Martin dan Maiko yang datang mewakili Alara. Namun kini, mereka tak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar karya Alara. Bahkan Selena yang berdiri di sisi panggung hanya bisa memandangi busana itu dengan wajah terpana. Jiro menatap panggung dengan ekspresi tak percaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa gaun seindah dan semisterius itu adalah hasil karya Alara. Bakat desainnya, sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ia tidak menyadarinya selama ini? Setelah para model menyelesaikan penampilan mereka, tibalah saatnya para juri memberikan penilaian. Tanpa berdiskusi satu sama lain, mereka serempak menunduk, menulis nilai, dan menyerahkannya. Layar besar menampilkan hasilnya, 10 poin. 10 poin, 10 poin, 10 poin, 10 poin, 10 poin. Semua juri memberikan nilai sempurna. Pembawa acara tak kuasa menyembunyikan kegembiraannya. 10 poin. 10 poin penuh dari semua juri. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah AFVA Award kita menyaksikan skor sempurna seperti ini. Selamat kepada kontestan nomor 30, Nona Alara Mahendra, yang meraih skor rata-rata 10 poin dan menduduki posisi puncak. Tepuk tangan menggema ke seluruh penjuru ruangan. Bahkan para kontestan lain tak mampu menahan decak kagum dan ikut bertepuk tangan. Luar biasa, sesuai prediksiku. Aku juga menebak dia akan dapat 10. Gaun bertema gelap itu memang luar biasa. Layak sekali. Alara sungguh luar biasa. Skor tertinggi sejauh ini. Dengan satu langkah, dia melampaui Selena yang ada di posisi kedua, dengan selisih 0,6 poin. Gila, keluarga Mahendra benar-benar kehilangan permata berharga. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan mereka? Melepaskan putri seperti Alara, sungguh tak masuk akal. Di tengah keramaian itu, wajah Martin terlihat lebih buruk dari seseorang yang baru saja menelan lalat hidup-hidup. Ia berharap Selena akan membawa kejayaan bagi keluarga Mahendra dan menginjak Alara dalam kompetisi ini. Namun ternyata, kenyataan berbalik arah, Alara malah menjungkir balikan segalanya. Selena hanya mendapatkan skor 9,4, jauh dari cukup. Maiko nyaris gila karena tidak percaya. Tidak mungkin. Dia pasti menjiplak karya orang lain. Namun Jiro menggeleng perlahan. Mustahil. Gayanya terlalu khas dan kuat. Kalau dia meniru, para juri atau desainer lain pasti akan menyadarinya. Lagi pula, elemen Amaryllis dan tengkoraknya sangat tidak biasa. Itu pasti karyanya sendiri. Sementara itu, Diana terpaku menatap panggung, menatap putri kandungnya, Alara, yang ternyata menyimpan bakat luar biasa selama ini. Ia menoleh dan melihat Selena yang menangis tertahan, wajahnya penuh kesedihan dan rasa bersalah. Diana buru-buru memeluknya. Selena, sayang, tidak apa-apa. Skor 9,4 itu sudah sangat hebat. Siapa tahu Alara hanya beruntung kali ini. Namun matanya tak bisa berpaling dari gaun ciptaan Alara yang berdiri gagah di tengah panggung. Selena menggigit bibirnya, berbisik lirih, "Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku mengecewakan kalian." Wajahnya penuh penyesalan. Tapi jauh di balik matanya, terpancar racun yang menusuk. Dia selalu merasa Alara tidak akan pernah bisa menyamainya, kecuali dalam hal penampilan. Namun hari ini, kenyataan telah menamparnya keras. Ironisnya, meski ia diam-diam meniru desain Rose, ia tetap kalah dari Alara, gadis yang selama ini ia rendahkan.
Tiba-tiba, Martin menyadari sesuatu. Wajahnya berubah tegang. Tidak, jika Alara seberbakat ini, dan dia juga pemilik mesmerizing, bukankah mesmerizing akan berkembang pesat? Ia mengandalkan Selena untuk mengalahkan Alara. Tapi sekarang, Jiro menenangkannya, ayah, tenang saja. Kita masih punya Rose. Selama kita bisa membawanya kembali, kita masih punya harapan. Rose adalah kartu as kita. Martin akhirnya menghela napas lega. Benar, apapun syarat yang dia ajukan, kita setujui. Yang penting dia mau kembali ke Mahendra Corporation. Jiro mengangguk pelan. Pandangannya masih tertuju pada desain di atas panggung, desain yang 2 tahun lalu ia tolak tanpa melihatnya sedikitpun. Kompetisi terus berlanjut, namun perhatian penonton tetap tertuju pada Alara dan karyanya. Hingga kontestan terakhir tampil dan hanya meraih skor 9,3. Setelah semua peserta tampil, seseorang di antara penonton berseru, "Tunggu, di mana Rose? Aku tidak melihat karyanya. Dari awal sampai akhir, tidak ada satupun desain yang terasa seperti karya Rose. Mungkinkah Alara sebenarnya adalah Rose? Tidak mungkin. Gaya mereka sangat berbeda. Jangan-jangan Rose memang tidak ikut kompetisi dan hanya menunggu tampil sebagai tamu kejutan." Tiba-tiba, pembawa acara tampak dipanggil oleh panitia. Wajahnya memperlihatkan keterkejutan sekaligus antusiasme luar biasa. Saat kembali ke panggung, ia memegang mikrofon dengan semangat yang menyala. Para hadirin yang terhormat, semua desain dari para kontestan telah ditampilkan. Dan berdasarkan penilaian langsung dari Dewan Juri, pemenang dengan skor tertinggi jatuh kepada kontestan nomor 30, Nona Alara Mahendra. Tepuk tangan meriah untuk Alara, juara AFVA Award tahun ini. Sorak-sorai kembali memenuhi ruangan. Para penonton menyambut kemenangan Alara dengan antusias. Pembawa acara melanjutkan, dan kami punya kejutan spesial malam ini. Sebagai bentuk penghargaan untuk juara kompetisi tahun ini, kami mengundang seorang tamu kehormatan untuk menyerahkan trofi kemenangan. Penonton tercengang. Tamu kehormatan. Langsung saja, mari kita sambut Presiden Dirgantara Corporation, Tuan Alvaro Dirgantara untuk naik ke panggung dan menyerahkan penghargaan kepada Alara. Alvaro, seperti sambaran petir, seluruh ruangan sontak meledak dalam kegemparan. Seorang sosialita di barisan depan, yang tengah sibuk merapikan riasannya, gemetar karena kegirangan hingga tanpa sengaja merobek lipstik di bibirnya. Aku tidak salah dengarkan. Pembawa acara barusan menyebut Alvaro. Ya, aku juga mendengarnya. Demi Tuhan, itu benar-benar Presiden Dirgantara. Jangan-jangan aku sedang bermimpi. Bukan hanya para sosialita yang tercengang, bahkan para tokoh bisnis terkenal, desainer, hingga para wartawan yang hadir ikut menegakkan badan dan menajamkan pandangan ke arah panggung. Orang yang selama ini hanya bisa mereka impikan untuk ditemui, bahkan sekilas pun sulit. Seseorang yang statusnya begitu tinggi hingga tak tersentuh. AFVA Award bahkan sudah beberapa kali mencoba mengundangnya. Namun pria ini selalu menolak mentah-mentah. Lalu kenapa dia hadir sekarang? Keluarga Mahendra pun tak kalah terkejut. Mereka mengira Alvaro datang hanya sebagai penonton, demi melihat Selena bertanding, tapi ternyata di atas panggung, pria tinggi dengan postur sempurna itu telah melangkah masuk. Alara menatapnya bingung dan terdiam. Kenapa dia bisa ada di sini? Kenapa dia tidak memberitahunya lebih dulu? Alvaro mengenakan setelan jas hitam elegan yang dijahit dengan pas, menonjolkan tubuh tingginya. Ia tampan dan memikat, dengan kancing jas terbuka dan tanpa dasi. Dua kancing kemeja putihnya dibiarkan terbuka, memperlihatkan tulang selangka yang menggoda. Aura santai dan sensual begitu kuat terpancar dari dirinya. Tatapannya yang setengah malas namun menggoda mampu membuat jantung para gadis berdebar tak menentu. Namun di balik semua pesonanya, ada kewibawaan yang kuat, mendominasi tanpa perlu banyak bicara. Siapapun akan segan mendekat tanpa izin. Begitu dia muncul, kamera para jurnalis langsung membidiknya tanpa henti, kilatan lampu saling bersahutan seperti percikan api di udara. Penonton pun berteriak heboh, suasana menjadi tak terkendali. Ya ampun, itu benar-benar Presiden Dirgantara. Tampan sekali, tampan banget. Sudahlah. Aku tidak peduli, aku ingin tidur dengannya. Siapa sih yang nggak mau? Tapi kamu berani. Tunggu, kenapa tangan Presiden Dirgantara dibalut perban? Oh iya, pantas dia tidak memakai dasi. Tangannya cedera, mungkin karena itu dia butuh seseorang yang membantu urusannya. Katanya dia punya cinta pertama yang tak bisa dilupakan.
Itu sebabnya dia menjauh dari semua wanita. Saat itu, petugas protokol sudah naik ke panggung, membawa trofi kehormatan. Kompetisi ini adalah yang paling bergengsi di dunia desain dalam negeri. Trofi itu bukan sekadar simbol kemenangan, melainkan lambang puncak karir seorang desainer. Alvaro mengambil trofi dan sertifikat dari nampan, lalu matanya yang dalam menatap Alara, sebelum menyerahkannya dengan penuh hikmat. Alara tertegun. Betapa indahnya menerima penghargaan darinya. Ia menerima trofi dan sertifikat itu dengan hati-hati. Lalu, di tengah sorotan mata semua orang, Alvaro tersenyum, senyum santai dan menggoda, dan tanpa aba-aba, ia memeluk Alara. Alara kaget, tetapi tak sempat bereaksi. Alvaro memeluknya erat. Bibirnya membentuk senyuman samar, suaranya rendah dan memikat, "Selamat Presiden Mahendra." "Bukan, Nona," atau "sayang," melainkan Presiden Mahendra. Sebuah pengakuan atas eksistensinya, bukan hanya sebagai wanita, tetapi sebagai pemimpin. Alara tersenyum, bibir merahnya melengkung indah. "Terima kasih Presiden Dirgantara." Saat Alvaro melepaskan pelukannya, Alara secara refleks melirik bibir pria itu, dan seketika teringat keinginannya semalam untuk menciumnya. Pipinya memanas, dan ia segera mengalihkan pandangan. Sementara itu, di antara penonton, keributan kecil kembali muncul. Mereka tidak bisa mendengar apa yang diucapkan keduanya, tapi mereka semua melihat pelukan itu. Alvaro, yang selama ini dikenal menjaga jarak dari wanita, justru memeluk Alara. Dengan kedua tangan pula, beberapa sosialita di barisan depan bahkan bisa melihat dengan jelas ekspresi Alvaro. "Aku mulai gila atau bagaimana?" Tatapan Presiden Dirgantara ke Nona Mahendra, tidak biasa. Tatapan itu jelas ambigu. Dia belum pernah muncul di acara kompetisi seperti ini sebelumnya, kenapa tiba-tiba hadir, dan peluk Alara pula. Jangan salah, mereka berdua tampak cocok sekali berdiri di panggung bersama. Apa yang aneh dari itu? Alara cantik alami, dia CEO mesmerizing, desainnya luar biasa. Aku benar-benar mengaguminya. Di sisi lain, Selena menatap Alvaro dengan mata yang nyaris berair, menggigit bibir bawahnya penuh amarah. Seharusnya dia yang berdiri di sana. Dialah yang seharusnya memeluk Alvaro. Dialah yang seharusnya memenangkan kejuaraan itu. Tapi semua dirampas Alara. Maiko melotot ke arah panggung, kalau bukan karena Alara, dengan skor 9,4 Selena pasti menang. Seharusnya Selena yang ada di sana. Selena menangis, terisak di pelukan ibunya, "Bu, aku rela menyerahkan gelar juara pada kakakku. Tapi, tunanganku." Diana memeluknya erat, "Tenang sayang, jangan menangis. Gelar Nyonya Dirgantara pasti tetap milikmu. Alvaro dan dia, tidak mungkin." Martin mengerutkan dahi, Alara ini, mencuri Rose, melawan Mahendra Corporation, merebut kejuaraan Selena. Dia benar-benar tidak tahu diri. Jiro menatap Alara di atas panggung, matanya dingin dan penuh kebencian. Alara, dia yang menyebabkan Rose meninggalkannya. Dia pula yang membuat Rose menghalanginya dan menghancurkan keuntungan perusahaannya. Sekarang, dia bahkan mengambil mahkota kemenangan Selena. Andai saja dulu ia benar-benar menambahkan jus nanas ke minuman Alara saat gadis itu kembali ke keluarga Mahendra. Alara pasti sudah mati karena alergi. Begitu Rose kembali, ia akan merebutnya kembali dengan cara apapun. Ia bersumpah akan menghancurkan Mesmerizing sampai bangkrut dan hancur berkeping-keping. Setelah upacara penghargaan berakhir, pembawa acara mempersilakan Alara dan Alvaro ke kursi VIP. Dengan penuh semangat, ia berseru, "Hadirin sekalian. Momen yang Anda semua tunggu-tunggu telah tiba. Kini, kita akan menyambut penampilan perdana Rose di depan publik. Pihak penyelenggara baru saja menyerahkan pada saya kartu berisi nama asli Rose. Saya belum membukanya." Penonton dan para wartawan langsung berseru, "Ayo, jangan digantung. Buka, kami ingin tahu. Cepatlah. Di mana dia?" Sementara semua orang bersorak dan penasaran, Jiro membetulkan kerah bajunya dengan gugup. Akhirnya, dia akan melihat Rose. Ketika perusahaan runtuh dan hidupnya hanya bergantung pada obat tidur, Rose lah satu-satunya yang menyelamatkannya. Rose bukan hanya penyelamat Mahendra Corporation, dia juga penyelamat hidupnya. Sang pembawa acara akhirnya berbicara, "Semua, mohon duduk tenang. Saat ini, Rose sudah berada di antara kita. Dalam 5 detik, sorotan akan menyoroti keberadaannya. 5, 4, sorotan lampu mulai bergerak di seluruh ruangan. Semua orang mendongak, berusaha menebak kemana cahaya itu akan mendarat.
3, 2, 1, dan akhirnya, cahaya berhenti. Mengenai seseorang. Seorang wanita, dengan wajah memukau. Kulitnya putih bersih, tak bercela. Kecantikannya tak bisa diabaikan, memikat dalam keanggunan yang nyaris tidak nyata. Ia tampak seperti berasal dari dunia lain. Jiro menahan napas, menoleh perlahan. Namun, saat ia benar-benar melihat wajah wanita itu, suara ledakan menggema di dalam benaknya. Tubuhnya limbung. Nafasnya tercekat. Matanya melebar tak percaya. Dibandingkan dengan tindakan Jiro yang tiba-tiba berdiri dan kehilangan ketenangan di depan publik, para anggota keluarga Mahendra lainnya seperti mengalami malfungsi total. Mata mereka terbelalak seolah melihat hantu. Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin sorotan lampu itu tertuju pada Alara? Pembawa acara segera membuka kartu di tangannya, dan ketika melihat nama asli, Rose, yang tercetak di sana, suaranya bergetar penuh kegembiraan. Dengan penuh kehormatan dan kebanggaan, kami mengundang Rose, yang juga dikenal sebagai Nona Alara Mahendra, untuk maju dan menyampaikan pidato. Seluruh ruangan seketika hening. Alara adalah Rose yang legendaris itu. Semuanya terdiam membeku, terpaku pada sosok glamor yang melangkah anggun ke atas panggung. Dengan tenang, Alara menerima mikrofon dari pembawa acara. Matanya yang bersinar dan bibir merahnya membentuk senyum memikat. Ia memancarkan pesona yang sulit dilukiskan. Halo semuanya, saya Rose. Hanya dengan satu kalimat, dia membakar semangat seluruh ruangan. Sorak-sorai dan tepuk tangan langsung meledak. Sementara itu, anggota keluarga Mahendra menatap panggung seolah disambar petir di siang bolong. Ekspresi mereka mencerminkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang yang selama ini mereka cari-cari, yang mereka mohon agar tidak meninggalkan perusahaan, penyelamat dari kejatuhan, ternyata Alara, gadis yang selama ini mereka hina dan remehkan. Putri dan saudara perempuan mereka sendiri. Bagaimana bisa takdir mempermainkan mereka sekejam ini? Selena menatap kosong ke arah panggung. Wajahnya yang biasanya manis dan lembut kini mengeras, tak mampu menyembunyikan keguncangan. Yang selama ini ia remehkan, yang katanya tak berbakat, ternyata adalah Rose, juara kompetisi desainer pendatang baru yang menumbangkannya dengan telak. Semua kesombongannya, rasa puas ketika keluarga Mahendra memujinya dan menjatuhkan Alara, kini tak lebih dari lelucon menyedihkan. Jiro berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya merah. Tubuhnya menegang seperti tali busur yang siap putus. Orang yang bersedia membantunya tanpa ragu saat perusahaan dalam krisis, yang mendampinginya saat semua orang menertawakannya. Adalah Alara, adalah saudaranya sendiri. Gadis yang selalu dihina, diabaikan, bahkan disakiti. Yang meski tahu dirinya alergi nanas, tetap ia berikan minuman yang mengandung nanas. Dengan harapan ia jatuh sakit. Bahkan mungkin mati. Tubuh Jiro berguncang hebat. Ia memegangi dadanya, seolah ada jarum yang menancap langsung ke jantung. Napasnya sesak, wajahnya semakin pucat. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Di ruangan itu, para sosialita dan desainer mulai berseru penuh kekaguman. Astaga, pantas saja desain Alara selalu sempurna, karena dia adalah Rose. Rose, gaya gotik gelap itu benar-benar memukau. Tunggu, jadi Rose, yang membawa nama Mahendra Corporation ke kancah nasional, ternyata adalah putri kandung mereka. Ah tidak, dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Mahendra. Tadi Jiro bahkan bersikap kasar pada Alara karena tidak tahu siapa dia sebenarnya. Sekarang dia pasti menyesal seumur hidup. Suara-suara itu makin gaduh, dibalut kekaguman sekaligus celaan. Beberapa wartawan tak tahan untuk bertanya langsung. Mengapa Alara tidak membantu keluarga dari awal? Mengapa harus bersembunyi di balik nama Rose? Alara memegang mikrofon, lalu melayangkan pandangan acuh pada keluarga di bawah panggung, tatapan dingin tanpa sedikit pun kehangatan. Saat itu, Mahendra Corporation sedang berada di ujung tanduk. Saya ingin membantu. Saya ingin berbagi beban sebagai putri dan saudara. Tapi ketika saya menunjukkan desain saya kepada Jiro, dia menertawakannya. Katanya saya terlalu percaya diri. Dia bahkan tak sudi meliriknya sedikit pun. Saya tak punya pilihan selain menggunakan identitas lain sebagai Rose. Kata-kata itu menghunjam ke hati para penonton. Mereka menghela napas panjang, wajah mereka dipenuhi amarah dan simpati. Dia hanya ingin dicintai keluarganya. Sudah menderita sejak kecil, lalu ditolak setelah pulang ke rumah asli. Ini menyedihkan. Dia tetap membantu meski diremehkan, itu bukti ketulusan. Dan sekarang,
mereka kehilangannya untuk selamanya. Di antara kerumunan, Jiro roboh ke kursinya. Wajahnya kosong. Seluruh tubuhnya lunglai seperti boneka kehilangan benang. Jika saja dia tidak buta. Jika saja dia bisa sedikit menghargai Alara. Dalam benaknya, muncul kembali gambaran Alara kecil yang memanggilnya, kakak, dengan penuh harapan. Saat ia terbangun sakit, Alara yang menemaninya semalaman. Saat ulang tahun, Alara yang diam-diam menyiapkan hadiah, yang langsung dia buang tanpa membuka. Dan dia, tak pernah melakukan hal yang sama kepada Alara. Dialah iblis sesungguhnya. Jiro tak mampu lagi berdiri. Ia merosot, berlutut di lantai. Jari-jarinya mencengkeram karpet dengan keras hingga kukunya pecah dan berdarah. Seorang wartawan bertanya, Nona Alara, apakah Anda masih bersedia membantu Mahendra Corporation di masa depan? Suara Alara tegas, dingin, dan menghantam bagaikan palu godam. Tidak akan pernah lagi. Jiro bergetar hebat. Setetes darah menetes dari tangannya. Setetes air mata menyusul, jatuh ke lantai. Acara AFVA berakhir. Alara dikerumuni para penggemar dan desainer muda yang meminta tanda tangan. Butuh beberapa menit baginya untuk melepaskan diri dan menuju belakang panggung. Di barisan penonton, tatapan mereka pada keluarga Mahendra berubah dingin, getir, bahkan jijik. Jiro yang berdarah masih berusaha berdiri. Martin berusaha membantunya, tetapi dia menolak dan mendorongnya pergi. Kemudian, tanpa aba-aba, ia berlari ke belakang panggung, terhuyung, jatuh menabrak anak tangga, tergeletak memalukan. Jiro, kau mau kemana? Teriak Martin. Namun Jiro bangkit lagi, dipenuhi luka dan darah, dan terus berjalan menuju Alara. Alara baru saja sampai di ruang ganti ketika sebuah suara serak memanggilnya. Alara, ia menoleh, melihat Jiro yang tampak begitu rapuh, darah mengalir dari tangannya, matanya merah, dan suaranya nyaris hilang. Aku memang salah. Alara mengangkat alis, senyum dingin terbentuk di wajahnya. Apa kau pikir permintaan maaf bisa mengembalikan semua yang sudah terjadi? Apa kau pikir aku akan kembali mendesain untuk Mahendra Corporation seolah tak pernah ada apa-apa? Jiro panik. Suaranya bergetar. Bukan itu, aku hanya... Ia menutup matanya. Air mata akhirnya jatuh, meluncur membasahi pipinya. Alara, kau adikku. Aku gagal jadi kakak. Aku tidak pernah. Kakak. Alara memotong, matanya sedingin es. Sejak aku memutuskan hubungan dengan keluarga Mahendra, kau bukan siapa-siapa lagi bagiku. Jiro terdiam, bibirnya gemetar. Alara menatapnya tajam. Apa menurutmu pengakuanmu bisa membuatku melupakan segalanya? Apa kau pikir aku akan kembali jadi saudara perempuanmu tanpa ada luka dan amarah? Jiro melangkah maju, mencoba mengulurkan tangan, tetapi Alara mundur karena jijik. Tangannya menggantung di udara, jantungnya serasa diremuk. Jadi, begini rasanya ditolak oleh keluarganya sendiri.